Hai semua, gimana nih kabar kamu? Baik kan? Di video kali ini, aku akan membahas salah satu materi transformasi digital, yaitu tentang media sosial. Tentunya kamu sudah tidak asing lagi dong dengan kata media sosial. Kira-kira apa sih media sosial itu? Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Serta jangan lupa ramein kolom komentarnya ya. Yuk, kita mulai belajar bersama. Materi pertama di sini yaitu tentang apa sih pengertian media sosial dan apa itu jejaring sosial. Kamu sudah tahu belum? Yuk, kita simak baik-baik videonya. Media sosial atau medsos merupakan situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pertemanan, sarana berbagi, atau bertukar informasi, saling berkomentar, dan lain sebagainya. Tetapi, sampai saat ini, masih banyak orang yang kurang tepat dalam menggunakan media sosial, seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan lain sebagainya. Jadi, gunakan media sosial dengan tepat ya teman-teman, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pastinya teman-teman semua sudah makin paham nih sama apa yang namanya media sosial. Selanjutnya, ada jejaring sosial. Sebenarnya apa sih jejaring sosial itu? Jejaring sosial adalah bagian dari media sosial. Ibaratnya, media sosial itu adalah sebuah kendaraan, mobil misalnya. Sedangkan, jejaring sosial merupakan orang yang mengendarai mobil tersebut. Tentunya teman-teman pada bertanya-tanya juga nih ya, sebelum ada media sosial, orang-orang dapat memperoleh informasi gimana sih? Pakai telepati kah? Tentu tidak ya. Nah, sebelum adanya media sosial, terdapat pendahulunya, yaitu media tradisional. Pada materi ini, kita akan membahas perbedaan antara media tradisional dan media sosial. Terdapat 4 perbedaan antara media tradisional dan media sosial. Di antaranya, definisi, komunikasi, keterikatan, dan pemasaran. Yang pertama, definisi. Media tradisional mengacu pada segala sesuatu yang berjalan melalui saluran media tradisional. Ini termasuk mode komunikasi kontemporer seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Dalam media tradisional, pengirim biasanya memutuskan apa yang akan diterbitkan dan disiarkan, sementara penerima selalu menerima informasi. Media sosial, di sisi lain, termasuk situs web dan aplikasi yang tersedia untuk jejaring sosial. Ini adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi informasi, ide, pesan, dan konten melalui situs web dan aplikasi jejaring sosial. Yang kedua, komunikasi. Media tradisional mengirimkan satu pesan melalui komunikasi satu arah kepada sebanyak mungkin orang untuk menjangkau jaringan selimut, seperti televisi dan radio. Ini berarti hanya pengirim atau sumber informasi yang memutuskan apa yang akan dipublikasikan atau disiarkan, sementara penerima selalu menerima informasi. Sebaliknya, komunikasi adalah dua arah di media sosial, dan sebenarnya percakapan dua arah adalah jantung dari pemasaran media sosial, karena media sosial memberi banyak kebebasan untuk menciptakan informasi dan berbagi informasi. Yang ketiga, keterikatan. Media sosial adalah semua tentang keterlibatan, sedangkan media tradisional adalah tentang jangkauan. Media sosial membutuhkan interaksi dan respons aktual. Media sosial adalah platform yang sangat bagus untuk terlibat dengan para audiens. Media tradisional hanyalah jalan satu arah yang mencakup mode komunikasi kontemporer. Yang keempat, ada pemasaran. Media tradisional dirancang untuk konsumsi massal, yang berarti mereka ditargetkan pada konsumen massal, sementara media sosial melibatkan komunikasi dua arah yang ditargetkan, yang berarti pesan dapat ditujukan kepada audiens yang ditargetkan atau pengguna individu.
Kurang lebih seperti itulah perbedaan antara media tradisional dengan media sosial. Sampai di sini, kita sudah belajar banyak ya teman-teman tentang media sosial, jejaring sosial, juga media tradisional. Tapi tunggu dulu, masih ada satu materi lagi nih teman-teman sebelum berakhir, yaitu macam-macam jejaring sosial. Pada materi ini, kita akan mempelajari apa aja sih macam-macam jejaring sosial. Mungkin teman-teman pada mikir, Facebook kan, Twitter kan, tunggu dulu. Ternyata macam-macam jejaring sosial tidak hanya itu loh. Penasaran kan? Simak penjelasan berikut ini ya. 10 macam jejaring sosial. Yang pertama, Facebook. Facebook adalah sebuah website yang bertemakan social networking. Facebook merupakan situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Yang kedua, Twitter. Twitter berfokus pada layanan blogging mikro untuk persebaran informasi dan sering disebut sebagai SMS-nya internet. Twitter dibangun oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams, dan Bill Stone pada tanggal 15 Juli 2006. Yang ketiga, LinkedIn. Situs jejaring sosial ini berfokus pada relasi profesional dan dibangun oleh Reid Hoffman di tahun 2003. Sebagai situs yang bermain di bidang profesionalitas, kita bisa juga mencari relasi atau bahkan pekerjaan pada LinkedIn. Yang keempat, MySpace. MySpace adalah situs jaringan sosial populer yang menawarkan jaringan antar teman, profil pribadi, blog, grup, foto, musik, dan video untuk remaja dan dewasa di seluruh dunia. Yang kelima, Google+. Google+ bisa dibilang merupakan jejaring sosial paling anyar. Google+ banyak digemari orang karena fitur barunya, Circle and Hangout, yang memudahkan orang mengatur komunikasi dan berinteraksi dengan video. Yang keenam, DeviantArt. Suatu situs jejaring sosial yang bergelut dalam bidang seni, terutama dalam seni gambar. DeviantArt meluncurkan pada 7 Agustus tahun 2000 oleh Angelo Sotira. Yang ketujuh, ada Cafe Mom, dikhususkan untuk ibu-ibu atau wanita yang saat lagi menjadi ibu. Prinsip situs ini adalah bebas pria, dan situs ini menyediakan tempat bagi para ibu untuk saling bertanya dan bertukar informasi. Cafe Mom dibuat oleh Andrew Su dan Michael Sanchez pada tahun 2006. Yang kedelapan, Ning merupakan situs jejaring sosial yang unik. Pengguna dapat membuat jejaring sosialnya sendiri di sini. Tampilan, rasa, dan bahkan set fitur setiap jejaring sosial dapat diatur sendiri oleh pengguna. Ning dibangun bersama oleh Mark Anderson dan Gina Bianchini. Yang kesembilan, Badoo. Situs jejaring sosial Badoo berfokus pada perkencanan. Situs ini dibangun oleh entrepreneur Andrew Andreev pada tahun 2006. Dan yang ke-10 ada Pinterest. Pinterest adalah jejaring sosial yang bertindak seperti papan pengumuman online. Di papan ini, kita dapat mengempen artikel dan foto menarik yang kita sukai dari berbagai belahan web. Papan pengumuman ini disebut pinboard dan bisa ditemakan dengan kategori tertentu agar mudah ditata dan diperhatikan oleh pengguna lain. Nah, dari 10 macam jejaring sosial yang sudah kita bahas, apa nih media sosial favorit teman-teman? Yuk, tuliskan di kolom komentar ya, jejaring apa yang teman-teman mainkan dan apa nama username-nya. Siapa tahu ada tuh yang mau mutualan. Hehehe. Nah, setelah mengetahui berbagai macam media sosial, yuk kita move on ke materi selanjutnya. Let's go! Nah, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik media sosial. Penasaran nggak sih apa aja karakteristik media sosial? Yuk simak baik-baik videonya. Karakteristik yang pertama yaitu media sosial pasti memiliki web space. Web space atau ruang web adalah ruang untuk mengunggah konten yang kamu buat. Web space ini disediakan oleh situs web secara gratis loh. Karakteristik yang selanjutnya adalah web address.
Web address yaitu alamat web unik yang diberikan kepada pengguna dan menjadi identitas mereka. Saat kamu ingin mengunggah sebuah konten, kamu bisa memposting dan membagikan semua konten yang kamu buat di web address ini. Karakteristik media sosial ketiga yaitu membangun profil. Pengguna diminta untuk menambahkan detail pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, profesi, dan data diri lainnya. Data tersebut dapat digunakan untuk berhubungan antar pengguna media sosial atau antar individu. Karakteristik keempat yaitu terhubung dengan teman. Jika kamu sering memposting sebuah konten atau menambahkan data pribadi dan profesional di situs media sosial, postingan pembaruan tersebut dapat menjadi platform berhubungan dengan sesama pengguna media sosial, bahkan dengan teman dan kerabatmu. Karakteristik selanjutnya yaitu dengan media sosial kita dapat mengunggah konten secara real time. Situs menyediakan alat untuk memposting konten secara real time, di mana postingan terakhir akan muncul terlebih dahulu, sehingga memberikan kesegaran situs. Konten tersebut dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Karakteristik yang keenam yaitu mengaktifkan percakapan. Dengan fitur ini, kamu dapat mengomentari postingan orang lain. Sebagai contohnya, kamu dapat menuliskan komentar untuk video ini di kolom komentar. Yuk dicoba! Karakteristik terakhir adalah setiap postingan memiliki penanda waktu. Adanya penanda waktu digunakan untuk memudahkan pengguna mengikuti postingan. Jadi, nggak perlu susah-susah lagi buat stok kapan postingan terakhir mantan kamu. Hahaha. Nah, itu dia ketujuh karakteristik media sosial. Kamu udah paham belum nih? Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Lalu, apa aja sih pembagian detail aplikasi berbagai media sosial berdasarkan kriterianya? Kamu udah tahu belum nih? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang pertama yaitu social networks. Jenis ini digunakan untuk terhubung dengan orang dan brand secara online. Media social networks ternyata bisa memberikan banyak keuntungan di bidang bisnis loh. Kok bisa? Iya, karena media ini dapat digunakan dalam riset pasar, mengetahui kesadaran merek, memperoleh prospek pelanggan, membangun hubungan, dan dapat memberikan layanan kepada pelanggan. Salah satu contoh media social networks yang sering digunakan yaitu Facebook dan Twitter. Yang kedua yaitu media sharing network. Jenis ini digunakan untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, dan media online lainnya. Jenis media ini juga dapat menguntungkan para pebisnis loh, karena melalui situs media ini, mereka dapat mengetahui kesadaran tentang merek produk, keterlibatan pemirsa, dan tujuan pemasaran lainnya. Lalu, apa sih perbedaan antara media sharing network dan social network? Pada media sharing network, tujuan utamanya adalah berbagi media, sedangkan sebagian besar postingan di social network merupakan hubungan berisi gambar atau video yang disertai dengan teks sebagai keterangan dan dapat menyebut pengguna lain di postingan tersebut. Salah satu contoh media sharing network yaitu Instagram, Snapchat, dan YouTube. Nah, mana nih media jenis ini yang kamu gunakan? Jenis ketiga yaitu discussion forum. Jenis ini digunakan untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini. Di dunia bisnis, jenis ini mampu memberikan keuntungan, di mana jenis ini dapat menjadi sumber daya yang sangat baik untuk menjadi tempat riset pasar. Forum diskusi adalah salah satu jenis media sosial tertua. Salah satu contohnya seperti Reddit, Quora, dan Dik. Selanjutnya adalah bookmarking and content curation network. Jenis ini digunakan untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Salah satu keuntungan media jenis ini di sisi bisnis yaitu jaringan ini bisa sangat efektif untuk mendorong kesadaran akan merek, keterlibatan pelanggan, dan lalu lintas situs web. Salah satu contoh media jenis ini yaitu Pinterest. Yang kelima yaitu Consumer Review Network. Jenis ini digunakan untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Keuntungan jenis ini di sisi bisnis yaitu adanya ulasan positif yang dapat membawa bukti sosial pada klaim suatu usaha. Salah satu contoh media jenis ini yaitu Yelp, Zomato, dan TripAdvisor. Yang keenam adalah Blogging and Publishing Network.
Jenis ini digunakan untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Dari sisi bisnis, media ini dapat memberikan keuntungan di mana pemasaran konten bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk terlibat dengan audiens, membangun merek, dan menghasilkan prospek dan penjualan. Beberapa contohnya yaitu WordPress, Tumblr, dan Medium. Selanjutnya ada interest-based network. Jenis ini digunakan untuk terhubung dengan orang lain dengan minat atau hobi yang sama. Jenis ini juga menguntungkan dalam bidang bisnis, karena jaringan ini dapat menjadi tempat yang tepat untuk terlibat dengan pemirsa dan membangun kesadaran merek. Jaringan berbasis minat seperti ini lebih bertarget daripada jaringan sosial besar yang hanya berfokus pada satu objek. Contoh dari media sosial jenis interest-based network yaitu Goodreads, Houzz, dan Last.fm. Urutan ke-8 yaitu social shopping networks. Jenis ini digunakan untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian. Media sosial jenis ini juga dapat disebut dengan situs belanja online. Tentunya, media sosial jenis social shopping network sangat menguntungkan di dunia bisnis karena merek-merek yang ditawarkan di media ini dapat membangun kesadaran, meningkatkan keterlibatan, dan menjual produk melalui saluran yang baru. Salah satu contoh situs belanja online yaitu OLX Indonesia dan FJB Kaskus. Nah, siapa nih di sini yang suka kalap kalau belanja online? Yuk komen di bawah. Jenis yang ke-9 yaitu sharing economy networks. Jenis ini digunakan untuk mengiklankan, menemukan, berbagi, membeli, menjual, dan memperdagangkan produk dan layanan di antara bisnis serta pelanggan. Apa sih keuntungannya dari sisi bisnis? Jika bisnis kebetulan menawarkan jenis produk atau layanan yang diperdagangkan di sini, maka jaringan ini dapat menjadi aluran lain untuk membawa bisnis. Jaringan ini juga disebut dengan jaringan ekonomi berbagi dan jaringan ekonomi kolaboratif, di mana jaringan ini dapat menghubungkan orang-orang secara online untuk tujuan periklanan, menemukan, berbagi, membeli, menjual, dan memperdagangkan produk dan layanan. Beberapa contohnya yang sering kita gunakan yaitu Gojek, Grab, Airbnb, dan Traveloka. Di urutan terakhir, terdapat jenis media sosial yaitu Anonymous Social Networks. Jenis ini digunakan untuk mencurahkan isi hati atau memposting konten secara anonim. Untuk media sosial jenis ini, hampir tidak memiliki keuntungan bagi dunia bisnis. Salah satu contoh dari Anonymous Social Network yang viral di kalangan remaja yaitu Secreto.site. Bagaimana nih teman-teman belajarnya? Asik kan belajar bareng aku? Setelah ini, kita akan belajar tentang apa itu jejaring sosial, macam jejaring sosial, dan manfaatnya. Oke, apa sih jejaring sosial itu? Lalu, apa bedanya media sosial dan jejaring sosial? Yuk tulis jawaban kamu di kolom komentar. Menurut beberapa sumber yang aku baca, jejaring sosial adalah proses berkomunikasi atau membangun hubungan dengan pengguna lain. Jejaring sosial lebih ditujukan untuk berkomunikasi dengan orang lain berbasis internet, sedangkan media sosial merupakan wadah untuk menampung konten-konten yang kamu buat. Interaksi yang terjadi di media sosial bukan merupakan tujuan utama dari adanya media sosial. Jadi, benar nggak nih jawaban yang sudah kamu tuliskan? Jejaring sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, aplikasi berbagi jaringan sosial. Contoh dari aplikasi berbagi jaringan sosial yang sering digunakan di Indonesia yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Aplikasi tipe ini biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat personal seperti interaksi dengan teman atau kerabat. Namun, belakangan ini juga telah banyak organisasi dan bahkan lembaga pemerintah yang membuat akun di aplikasi ini untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program pencapaiannya. Hal ini dikarenakan aplikasi berbagi jaringan sosial dapat menjangkau pengguna secara luas. Oleh karena itu, agar lebih sesuai dengan segmentasi pengguna aplikasi ini, maka penggunaan bahasa pada aplikasi ini cenderung lebih santai, akrab, dan didukung dengan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua, aplikasi berbagi jaringan profesional. Aplikasi ini umumnya digunakan oleh kalangan akademisi, seperti mahasiswa dan para peneliti.
pegawai pemerintah, dan pengamat untuk menyebarkan serta mempopulerkan hal-hal yang memerlukan perincian data atau konten bersifat ilmiah. Beberapa aplikasi jaringan profesional yang sering digunakan di Indonesia meliputi ResearchGate, Script, LinkedIn, dan SlideShare. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan jaringan sosial. Popularitas situs jejaring sosial yang kian pesat selama beberapa tahun terakhir memunculkan berbagai manfaat penggunaan jejaring sosial seperti membantu para pengguna terhubung dengan orang baru, berbagi pendapat dengan orang lain, dan tetap berhubungan dengan teman lama atau kolega. Beberapa keunggulan situs jejaring sosial lainnya adalah: yang pertama, opportunity to meet new people. Jejaring sosial dapat memberikan kesempatan pengguna untuk mengakses ke jutaan profil dari seluruh dunia. Pengenalan profil di situs jejaring sosial memungkinkan orang untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang seseorang sebelum mereka berinteraksi dengan mereka. Yang kedua, social networking sites are user-friendly. Situs jejaring sosial dibangun sedemikian rupa sehingga sangat mudah digunakan oleh pengguna. Kebanyakan situs sangat mudah dinavigasi sehingga hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang internet. Versi seluler dari situs jejaring sosial bahkan lebih mudah digunakan sehingga lebih banyak orang terhubung melalui aplikasi versi seluler ini. Yang ketiga, join groups that share your interests. Sebagian besar jaringan sosial memungkinkan pengguna membuat grup bagi orang yang berpikiran sama untuk berbagi minat dan hobi mereka. Grup tersebut berperan layaknya sebuah klub yang bersifat terbuka bagi siapa saja yang memiliki minat yang sama. Yang keempat, free to use. Sebagian besar situs jejaring sosial yang sangat populer seperti Facebook dan Twitter dapat digunakan secara gratis sehingga tersedia bagi semua orang yang mau menggunakan. Biasanya, situs-situs seperti ini mampu menghasilkan uang melalui iklan atau melalui fitur tambahan seperti permainan dan aplikasi lain yang harus dibayar oleh pengguna. Yang kelima, job market. Jejaring sosial profesional dapat membantu orang dalam membangun brand mereka sendiri secara online. Orang dapat memposting keterampilan, pencapaian, dan pengalaman mereka sebelumnya di jaringan ini, dan membuat mereka dikenali oleh rekan kerja, bahkan para pemilik lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan mulai merekrut orang melalui jejaring sosial seperti LinkedIn. Saat ini, jejaring sosial memiliki andil besar di pasar kerja. Yang keenam, help business to reach out. Adanya fitur iklan bertarget yang dapat digunakan bisnis untuk menjangkau pelanggan potensial berdasarkan profil penggunanya. Keunggulan lain dari situs jejaring sosial yaitu dapat membantu bisnis menjangkau pelanggan potensial mereka dengan mudah. Jejaring sosial juga memiliki akses unik ke informasi paling pribadi penggunanya, seperti hobi, minat, tempat yang sering kamu kunjungi, dan lain sebagainya, sehingga dapat membantu bisnis dan menargetkan iklan mereka dengan benar. Yeay, sudah selesai nih belajar kita hari ini. Apakah kamu sudah paham tentang materi media sosial? Jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Sebelum meninggalkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.